kan banyak banget catatannya Pak Harto selama menjadi presiden itu ya. 32 tahun menjadi presiden, korupsi, kolusi, nepotisme itu kan banyak. Sorry. Mau di ini dulu. Enggak ditusin aja. Soalnya ini mau aku buka sesuatu. Terus. Nah, terus 32 tahun dan seterusnya banyak banget. Nah, kaitannya sama Gus Dur, aku kan dulu bareng waktu pertama ke Jakarta itu udah denger tuh Gus Dur yang mau didorong jadi presiden. Tapi syaratnya berat. Di antaranya itu adalah emang harus bareng sama Pak Harto. Dan itu dari dulu jadi pembicaraan di kalangan aktivis-aktivis NU lama. Ya kan, Mbak? Iya, katanya begitu. Katanya gitu. Aku dengernya juga begitu. Itu gimana Mbak ya di sini tuh ya? Pembicaraan itu. Di mana? Di sini tuh di mana? Di situ di mana? Di lingkaran, di circle-mu lah, Mbak. Di circle-mu. Di circle-mu itu kayak apa itu nanggepinnya kayak gitu. Gini aja deh, aku nggak mau jawab. Ini aku bosan buka HP ya sengaja. Kita nanya yang paling ini aja. Kita nanya pihak yang paling netral, nggak bisa diganggu gugat. Maksudnya dalam artian nggak bisa diganggu gugat itu dia tidak terjebak bias, ya kan? Terus kemudian dia tidak punya kepentingan. Soalnya ini kan banyak nih ketika ada yang bilang kalau misalnya setuju Pak Harto adalah pahlawan itu karena dianggap wah ini dia kroni atau antek atau pendukung ya kan. Ya. Kalau misalnya nggak mendukung Soeharto menjadi pahlawan, dianggap wah ini mah barisan sakit hati atau haters atau orang-orang yang nggak berterima kasih atau apa segala macam. Jadi saya langsung tanya aja ke pihak yang paling netral. Siapa itu? AI. Oke. Saya tanya bagaimana pendapatmu? Jawabannya adalah honestly. Saya rasa kalau ini beneran AI yang ngomong, bukan saya ya. Nanti tolong itu di AI-nya ini kan apa? ya. Yang ChatGPT aja standar lah ya kan. Ya. Maksudnya biar nanti bisa ditanyakan juga. Yang lain kan pasti punya juga kan. Silakan boleh dikonfirmasi. Saya nanya. Pertanyaan saya tanda. Do you agree if Soeharto become national hero? Jawabannya. Ini jawabannya ChatGPT loh ya. Iya. Honestly? Pakai honestly loh. I think naming Soeharto a pahlawan nasional would blur the line between acknowledging history and whitewashing it. Yang ngomong bukan aku. Aku cuma membaca. Hati-hati ChatGPT. Silakan ditanya langsung kepada ChatGPT-nya masing-masing. Gitu. Jadi itu jawaban pihak netral loh ya. Jawaban pihak netral. Kemarin ada diskusi-diskusi soal itu sih. Kan NU itu berhubungan dengan selama zamannya Pak Harto kan banyak banget ya kejadiannya kayak gitu ya. Termasuk waktu Gus Dur mau jadi ketua PBNU di Muktamar Cipasung. Ya. Ini kalau teman-teman tuh inget ya beberapa bulan yang lalu ya, mungkin awal tahun ini kalau nggak salah ada kejadian salah seorang jurnalisnya Tempo itu ya, Mbak Cica yang menerima potongan kepala babi ya kan? Iya. Nah terus setelah itu kan Mbak Anita sempat mengeluarkan video yang bercerita tentang apa yang terjadi waktu zaman dulu tuh gitu ya, zaman Gus Dur masih ketua PBNU. Presidennya siapa? Silakan dicek sendiri ya kan. Nah yang pasti bukan Pak Habibie dong. Nah bukan Pak Karno juga, Pak Karno udah gak ada. Nah waktu itu Mbak Anita tuh menceritakan tentang bagaimana kita tuh menerima telepon terus bilang, oh nanti bapakmu kita potong, kita apa gitu. Jadi itu bentuknya, itu waktu Muktamar
mau Muktamar Cipasung. Oh, itu kejadiannya mau Muktamar Cipasung. Iya. Itu apa ya? Pada saat itu jadi makin intens. Oke. Nah, ini kan telepon ini itu kan bentuknya telepon rumah kan ya? Telepon rumah. Bentuknya telepon telepon bentuknya adalah tekanan lewat telepon gitu ya maksudnya ya. Nah, yang mengalami itu kan bukan cuma Mbak Anita, karena namanya juga telepon rumah. Yang ngangkat bisa siapa aja, termasuk saya sendiri. Di rumah waktu itu masih kecil banget, masih SD ya. Bahkan ya mungkin masih SD. Nah, terus saya beberapa kali ngangkat telepon itu. Awal-awal tuh bunyinya nggak jauh beda tuh dengan si kepala babi itu. Saya nggak tahu ada apa dengan babi. Tapi mereka juga ketika nelpon itu mereka suka ngomong gini, ini kandang babi ya, gitu. Saya nggak tahu pesannya apa. Mungkin mau mengatakan bahwa mau merendahkan gitu ya. Saya nggak paham. Waktu sekali 2 kali, bilang ya sama bapak kamu ya, gitu-gitu segala macam nanti. Terus habis itu ada apa? Nggak usah macam-macam ya kayak gitu-gitulah. Nah, tapi kadang-kadang mereka akan ngomong gini, ini kandang babi ya. Sekali 2 kali, saya ketakutan ya. 3 kali gitu, saya ketakutan. Keempat, kelima, saya mulai kesel nih. Nelfon melulu ya. Saya udah sebel banget nih. Begitu saya angkat teleponnya, gitu lagi. Ini kandang babi ya? Gitu. Saya udah kesel. Saya balik, langsung saya jawab. Kenapa sih mau nyari bapakmu? Ya ituin aja. Aku kesel. Mohon maaf ya, ternyata mulut saya emang rusak dari kecil.